Yang berbeda sekali, baik itu secara ideologi maupun pilihan politik di tahun 2017 dengan 2024 ini tentu saja adalah PDI Perjuangan, Pak Masinton. PDI Perjuangan dengan PKS itu kan sudah beberapa kali ya di Pilkada DKI Jakarta itu tidak bekerja sama. Menjadi lawan yang berat di 2017. Apa titik temu kepentingan yang akhirnya membuat PDI Perjuangan merasa kali ini bisa bekerja sama politik dengan PKS di 2024 ini untuk mengusung Anies. Titik temu kepentingannya apa? Selain ingin menang ya, apakah karena ada kepentingan untuk melawan kekuasaan yang ada sebagai wujud antitesa dari kekuasaan yang ada atau bagaimana? Ini kan kita baru bicara tentang Aniesnya, belum bicara gabungan partai-partainya begitu ya. Nah artinya PDI Perjuangan juga ketika harus mengusung, dia juga tidak bisa sendirian. Dia harus membutuhkan partner gitu ya untuk memenuhi syarat pengusungan tadi. Nah maka sebenarnya adalah kalau dengan selama ini kita dengan PKS memang selalu bertarung di Jakarta, tingkat pertarungannya gitu ya dalam level pemilihan kepala daerah. Nah kita kan belum menjajaki antar partai politik ini, masih bicara tentang figur tadi. Nah tentu dari figur tadi baru kemudian nanti kita bicara tentang partai-partai mana yang menjadi punya platform yang sama untuk memenangkan figur calon tadi. Nah kita baru bicara tentang calonnya, belum bicara tentang partai politiknya nanti dengan siapa, apakah dengan PKS, apakah dengan PKB, apakah dengan yang lain, tentu akan komunikasi tindak lanjutnya, seperti itu Mbak. Oke, tapi kalau nanti sama-sama PKS akan mengusung Anies Baswedan itu tidak masalah ya di Pilkada Jakarta? Ya tentu sebagai partai politik kan yang menyamakan kita nanti kan platform dan program bersamanya. Ketika bicara tentang Jakarta ini kita mau apakan. Oke. Secara Tapi sama-sama. boleh kita munculkan ya jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap partai di DKI Jakarta dari hasil Pileg 2024 kemarin. Kalau kita lihat dari tabel berikut ini yang akan kami munculkan. Di kursi DPRD Jakarta itu yang paling banyak kursinya adalah PKS, 18 kursi. Kemudian ada PDI Perjuangan 15 kursi, Gerindra 14 kursi, Nasdem 11, Golkar kemudian bersama dengan PKB masing-masing 10 kursi, dengan PSI juga, baru disusul partai-partai lainnya. Pertanyaannya dengan selisih kursi yang tipis seperti ini tapi masih dominasinya adalah PKS, apakah akan berebut nih antara PKS dengan PDI Perjuangan untuk kursi cawagup kalau misalnya nanti cagupnya sudah Anies, Bang Masinton? Belum bisa kita simulasi lah, kita nggak mau berandai-andai gitu ya. Nah nanti kan figurnya siapa, kemudian mitra pengusungnya partai-partai politiknya siapa, kan itu baru bisa dibicarakan. Kalau sekarang kan terlalu dini lah masih saya bicara malu-malu ini Bang Masinton. mengandaikan, artinya bahwa partai politik pasti berkepentingan untuk menempelkan calonnya ya sebagai pasangan calon dengan gubernur serta wakil gubernur nantinya. Pasti PKS juga pasti berkepentingan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.